Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindawati dari kelas K321 MNR dengan NIM 112116685. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai dengan B.J. Habibie, yaitu seorang ilmuwan, pengusaha, dan presiden Indonesia yang ketiga yang membawa banyak perubahan signifikan baik dalam bidang teknologi maupun politik dan demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Habibie melanjutkan pendidikannya di Jerman, tepatnya ia meraih gelar di bidang teknik penerbangan di Rhine-Westphalian Technical University, Essen, Jerman. Keinginannya untuk memajukan teknologi di Indonesia tumbuh semakin kuat setelah ia menyaksikan kemajuan negara-negara lain dalam bidang sains dan juga teknologi. Setelah lulus dari Essen, B.J. Habibie bekerja di industri penerbangan Jerman, tepatnya di MBB, yaitu sebuah perusahaan penerbangan terkemuka di sana. Di sana ia berhasil merancang berbagai komponen pesawat terbang dan memperoleh pengakuan internasional atas kepakarannya dalam bidang teknologi penerbangan. Namun meskipun sukses di luar negeri, hati Habibie tetap terpanggil untuk kembali ke Indonesia dan memberikan kontribusi bagi kemajuan tanah air. Pada tahun 1973, Habibie kembali ke Indonesia atas ajakan Presiden Soeharto. Ia menjadi bagian dari tim membangun industri pesawat terbang di Indonesia yang kelak menghasilkan pesawat N250. Pesawat pertama yang dirancang dan diproduksi di Indonesia. Ini adalah pencapaian besar bagi bangsa Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada impor teknologi. Pada tahun 1998, Indonesia menghadapi krisis politik yang besar ketika Soeharto memundurkan diri lebih dari 30 tahun memimpin negara. B.J. Habibie diangkat menjadi presiden Indonesia yang ketiga. Kepemimpinan Habibie yang memimpin di tengah ketegangan dan perubahan besar ini memberikan dampak yang luar biasa. Meskipun masa kepresidennya terbilang singkat, hanya sekitar 1,5 tahun, namun banyak reformasi penting yang dilakukannya, yaitu antara lain: yang pertama ada reformasi politik. Habibie memberikan ruang bagi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang sebelumnya dibatasi. Ia juga mengadakan pemilihan umum yang lebih bebas dan demokratis. Kedua ada desentralisasi. Habibie memberikan otonomi lebih besar kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, pembaruan dalam sistem pemilu. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia melaksanakan pemilu yang lebih transparan dan adil pada tahun 1999. Dalam peran demokrasi, salah satu warisan terbesar Habibie adalah perannya dalam memperkenalkan demokratisasi di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, ia menghapuskan pembatasan-pembatasan yang berlaku di era Orde Baru dan membuka ruang bagi reformasi politik yang lebih terbuka. Habibie memperkasai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengarah pada perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia dan memfasilitasi lahirnya era reformasi. Selain kepemimpinan politik, B.J. Habibie juga dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat peduli dan pengembangan ilmu pengetahuan di teknologi di Indonesia. Ia percaya bahwa kemajuan negara harus didorong oleh kemajuan teknologi dan ia berusaha keras mewujudkannya. Selain pesawat N250, Habibie juga mendorong perkembangan berbagai teknologi lainnya seperti teknologi informatika dan teknologi komunikasi. Ia mendirikan Habibie Center, yaitu sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan demokrasi, pendidikan, dan penelitian ilmiah.
Habibie juga dikenal dengan gagasan-gagasannya yang visioner mengenai kemajuan teknologi yang meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Meskipun masa kepresidenannya relatif singkat, pengaruh B.J. Habibie terhadap Indonesia tetap terasa hingga saat ini. Banyak kebijakan yang ia laksanakan terus memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang politik dan teknologi. Perjuangan Habibie untuk memperkenalkan teknologi dan memajukan demokrasi menjadi salah satu tonggak sejarah Indonesia yang tak terlupakan. Habibie adalah sosok yang luar biasa yang tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam pembaharuan politik dan demokrasi di Indonesia. Kepemimpinannya yang visioner serta dedikasinya untuk memajukan Indonesia menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah negara kita dengan segala pencapaian yang diraih. Kita semua bisa belajar bahwa perubahan besar dimulai dengan keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Sekian dari presentasi mengenai Bapak B.J. Habibie. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.